Nah, hari ini kita akan mulai dengan satu tema. Nah, kita baca sama-sama dulu ayatnya dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya akan mulai dengan ini, saudara ya. Kita baca bersama-sama, saudara bisa mengikuti dari multimedia. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Saudara, Titus memberikan satu pengajaran kepada jemaat yang ditujunya dengan surat ini. Dia berkata gini, bahwa karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata bagi kita. Tapi karunia Allah yang menyelamatkan kita itu tidak sendirian, saudara. Anugerah yang menyelamatkan kita tidak hanya melepaskan kita dari hukuman Allah, tapi anugerah yang sama membentuk, mengubahkan kehidupan kita. Semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kita perlu memahami begini, ada keunikan kekristenan. Saya suka untuk mengulang ini beberapa seringkali buat kita orang-orang percaya, supaya kita jangan miss dalam melakukan segala sesuatu, terutama kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Saudara, keunikan dari kekristenan adalah kita tidak diajar untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan behavior modification supaya kita mendapatkan sesuatu. Kita tidak diajar untuk pura-pura baik. Ya. Kita nggak diajar untuk pura-pura baik. Ya, seringkali kan kita kalau sama anak-anak yang belum mengerti apa-apa, kita sering bilang, ayo kamu harus baik-baikin paman ya, supaya kamu dibeliin ini. Tetapi itu pura-pura baik kan jadinya ya. Pura-pura baik kan jadinya ya. Ya itu anak-anak, mereka belum mengerti apa-apa. Kita sudah orang dewasa, kepada Tuhan kita nggak diajar untuk pura-pura baik. Tuhan nggak ajar kita untuk pura-pura baik di tengah-tengah dunia, atau Tuhan nggak ajar kita untuk jadi serigala berbulu domba. Ya, Tuhan nggak ajar kita untuk kita pura-pura baik supaya dapatkan sesuatu. Tapi Tuhan mau kita supaya anugerah yang menyelamatkan itu mengubahkan kita sehingga kita menjadi benar-benar baik. Supaya kita jadi benar-benar baik. Jadi bukan hanya sekedar baik untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita benar-benar baik. Saudara, ada sering kali kita makin kesini, generasi makin kesini ini makin suka sesuatu yang instan, saudara. Ya, proses nggak penting, yang penting hasil. Ya. Itu prinsip generasi sekarang. Proses nggak penting, yang penting hasil. Bagaimanapun caranya, yang penting harus dapat. Soalnya kalau kita ingat zaman-zaman, ya saya masih tergolong muda sebenarnya, tapi saya masih mengalami bagaimana kesulitan ketika waktu itu belum ada internet, saudara. Mungkin sudah ada, tapi saya belum menikmati ya. Saya tinggal di kota Palu, di pedesaan yang namanya Pantoloan. Kalau saudara tahu pelabuhan kapal Pelni yang dari Sabang sampai Merauke itu lewat pelabuhannya ya di situ, di Pantoloan itu ya. Kayaknya nggak ada yang tahu. Saudara, saya SD, saya TK itu nggak ada yang namanya internet, kita tuh nggak tahu. Kita cuma dengar ada teknologi, tapi kita nggak tahu. Saya mengalami bagaimana susahnya waktu itu, saudara. Ya, bagaimana susahnya kita cari informasi. Dulu, kalau mama saya mau kirim surat ke kakak beradik mereka, itu harus ke kantor pos. Di sini mungkin nggak ada, mungkin generasi 90-an akhir dan 2000-an nggak tahu telegram indah. Ya. Tapi pasti yang paling nggak yang seumuran saya dan lebih senior dari saya tahu telegram indah ya. Itu kalau hari raya atau hari Natal lo dapat telegram indah tuh senangnya luar biasa, saudara ya. Nah, kantor pos di desa kami itu cuma ada satu untuk beberapa desa. Jadi orang kantor pos tuh udah hafal yang paling sering terima surat siapa. Dulu masih zamannya ikut kuis beli Indomie, masukkan ke tulis PO box-nya ya. Waktu itu kami dapat kaos, cuma dapat kaos saja, saudara, itu. Satu kantor pos heboh gitu ya, padahal memang ya, ibu-ibu zaman dulu kan nontonnya bukan drama Korea ya, nontonnya sinetron ya. Ya. Kalau saya sebutin judul-judul yang beberapa tahu, beberapa pasti banyak yang nggak tahu. Nah, saudara, sekarang itu orang nggak peduli lagi yang namanya proses, tapi Tuhan sangat menyukai proses. Ya. Saudara, anugerah yang menyelamatkan kita itu bukan anugerah yang udah menyelamatkan kita dari hukuman dosa kemudian udah membiarkan kita gitu-gitu aja, nggak berubah apa-apa. Enggak, saudara. Tuhan itu tidak mau kita menjadi orang yang
diselamatkan, tapi orang-orang yang rapuh. Tuhan mau kita diselamatkan, dan keselamatan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kita jadi dewasa, kita memahami maksudnya apa, kenapa kita diselamatkan. Minggu lalu Pastor Harold bilang, oke, kita disembuhkan, oke, kita ditolong, oke, kita dipulihkan, oke, kita diselamatkan. But for why? Buat apa? Buat apa kita diselamatkan? Buat apa kita ada dengan keadaan status dibenarkan? Buat apa? Kita harus tahu buat apa kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Bukan hanya sekedar hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kantor atau kampus kita. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan tujuan utama, tujuan paling besarnya adalah supaya kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar tentang Tuhan sebagai sumber dari segala karunia yang kita punya, yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saya ajak kita baca sama-sama ayatnya, saudara bisa mengikuti. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, saudara, kita akan belajar tentang karunia-karunia yang datang dari Tuhan bagi setiap kita. Secara singkat ada 3 hal sederhana yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, saudara, karunia Allah dalam kehidupan orang percaya. Kita tahu bahwa karunia terbesar adalah keselamatan atau charis. Ya, charis. Ada yang baca charis, ada yang baca charis. Nah, ini buat yang mau punya anak ya, ini bisa jadi ide nama nih. Bagus. Karunia keselamatan, charis. Saudara, Tuhan memberikan kita karunia yang terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan. Saudara tahu keselamatan itu bukan sesuatu yang kita capai, saudara. Ya. Keunikan iman Kristen, keselamatan itu bukan sesuatu pencapaian kita. Bukan pencapaian, bukan karena kita ikut lomba kemudian kita dapat keselamatan, bukan. Bukan karena kita bekerja sesuatu maka kita diselamatkan. Efesus 2, 8, 9, 10 berkata bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Saudara, kita harus tahu hal itu, bahwa keselamatan itu adalah karunia yang terbesar. Nah, jadi seenggak-enggaknya, setidak-tidaknya setiap orang percaya itu punya satu karunia. Apa itu? Keselamatan. Setidak-tidaknya kita punya karunia yang terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Keselamatan itu dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, saya nggak perlu buka banyak ayat untuk ini. Kita baru merayakan Natal kemarin, ya. Kita udah bahas banyak sekali ayat tentang karunia keselamatan. Kalau Tuhan nggak mau, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Ya. Nah, saudara, tapi ada karunia yang lain, yaitu karismata, karunia yang diberikan Allah dengan tujuan untuk membangun jemaat, mengubahkan kehidupan satu sama lain menjadi serupa dengan Kristus. Nah, karunia-karunia inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi. Karunia, ada banyak karunia tapi dikerjakan oleh satu roh. Ada banyak sekali pelayanan, tetapi cuma ada satu Allah yang mengerjakan semuanya itu. Saudara, kita tahu bahwa ada banyak orang punya karunia. Ada banyak orang punya karunia. Mungkin saudara nggak sadar apa yang menjadi karunia saudara. Atau begini, kadangkala Tuhan itu sudah memberikan kita sign. Aku memberikan engkau karunia A. Tetapi kita yang merasa bahwa enggak lah, nggak perlulah. Nah, hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kita paling tidak satu alasan mengapa kita harus mengkobarkan karunia roh dalam kehidupan kita. Saudara, karunia roh yang paling sering kita dengarkan, yang paling sering kita dengar adalah berbahasa roh. Saya nggak akan banyak bahas tentang ini, tapi ini termasuk dari karunia-karunia yang ada dalam kehidupan orang percaya. Karunia-karunia dalam orang percaya yang terbesar adalah karunia keselamatan. Kemudian ada karunia untuk membangun jemaat satu dengan yang lainnya untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya.
Saudara, karunia itu bergantung kepada Allah. Karunia diberikan, yang namanya karunia itu bukan hasil pencapaian kita. Sekali lagi, karunia bukan hasil pencapaian kita. Karunia adalah tergantung Allah mau memberikan kepada siapa. Kita nggak perlu memaksa diri kita untuk mendapatkan itu. Kita nggak perlu memaksa diri kita untuk seolah-olah kalau kita nggak dapat itu kita kurang hebat dari yang lain. Kita kurang powerful dari yang lain. Kita karenanya kurang rohani kalau kita nggak dapatkan itu. Enggak, saudara. Saudara, saya akan bagi beberapa cerita. Mungkin saudara bisa ketawa dengar ini. Tapi ini sungguh-sungguh terjadi, saudara. Di beberapa gereja mereka melakukan budaya setiap kali perayaan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Ada yang namanya doa 10 malam, ya. Ya, saudara pasti tahu gereja-gereja mana yang sering melakukan hal itu, ya. Saudara, ada di satu tempat, saya nggak mau sebut nama gerejanya, bukan di Batam, saudara, ya, bukan di Batam. Ada di satu tempat ketika hari pencurahan Roh Kudus, kemudian gembala jemaat setempat mengajak orang-orang, siapa yang mau menerima baptisan Roh Kudus? Wah, banyak yang maju, saudara, ya. Kemudian para diaken mulai maju untuk mendoakan, para pendoa mulai maju untuk mendoakan. Jadi mereka seolah-olah dalam tanda kutip, ya, memaksa supaya semua yang maju itu memperoleh karunia berbahasa roh. Saudara, saya mau kasih tahu, ini adalah sesuatu yang sesat, saudara, sesuatu yang salah. Karena bahasa roh itu datang dari Tuhan, bukan dari diajarkan oleh manusia. Saudara tahu yang paling menyedihkan buat saya, waktu itu buat saya lucu banget sih, tapi ketika saya mempelajari ini, akhirnya ini menjadi sesuatu yang menyedihkan, saudara. Karena salah seorang dari fasilitator itu bisikin sama orang yang berdiri di depan, lidahnya digoyang-goyang, Pak. Lidahnya digoyang-goyang, Pak, biar ada suaranya. Saudara, bahasa roh nggak datang dengan cara seperti itu. Saudara, saya mau bersaksi buat saudara. Saya mendapatkan karunia bahasa roh ketika saya kelas 6 SD. Waktu itu saya nggak bisa tahan kaki saya untuk berjalan dari kursi untuk maju ke depan. Tidak ada orang yang memaksa saya sama sekali. Saya sadar pertama itu waktu saya ada di kursi. Kemudian Bapak Pendeta Franky Utana, salah satu penatua gereja kita, berkata, siapa yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya nggak mau maju sebenarnya. Saya kelas 6 SD, saudara bisa membayangkan anak kelas 6 SD mana berpikir tentang kepenuhan Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi saya sadar waktu itu, kaki saya melangkah dengan sendirinya ke barisan yang paling depan. Kemudian saya didoakan, saya udah nggak tahu apa-apa lagi. Ketika saya menerima kembali kesadaran saya udah berbicara dalam bahasa-bahasa yang saya nggak tahu artinya apa, saya nggak tahu kata-katanya dari mana, tapi mulut saya terbuka dengan sendirinya, saya berbicara. Nah, sampai hari ini, kata-kata yang baru Tuhan berikan. Saudara, saya mau bilang buat saudara, karunia itu datang dari Allah, bukan datang dari kita bisa meminta kepada Allah, kita boleh meminta kepada Allah. Tapi untuk memberikan kepada kita, itu bukan sesuatu yang harus Allah seolah-olah terpaksa karena kita melakukan ini dan itu sehingga dia memberikan kepada kita. Tuhan memberikan kepada siapa Tuhan mau memberikan. Makanya di gereja kita, di rock ministry, bahasa roh sendiri bukan menjadi sesuatu yang kewajiban atau keharusan, saudara. Saudara, kalau saudara baca pengajaran tentang bahasa roh atau glosolalia, Paulus berkata begini, kalau kamu mendapat karunia berbahasa roh lah dalam Jumat, tengah-tengah Jumat. Tapi kalau kamu belum memilikinya, pujilah Allah dengan bahasa-bahasa yang mampu untuk kamu pahami. Ya saudara, kadang-kala ketika kita berbahasa roh, kita di tengah-tengah jemaat, saudara, di tengah-tengah jemaat, saya sangat menganjurkan untuk kita bisa memuji Allah dengan bahasa-bahasa manusia supaya pujian kita, penyembahan kita menguatkan orang yang ada di sekeliling kita. Kalau saudara digerakkan Allah untuk berbahasa roh, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin saudara doakan, yang saudara sendiri nggak tahu apa. Itu beda kasus, saudara. Karena di beberapa kesempatan saya tahu di sini ada beberapa pendoa, ada Ibu Deborah, ya, dengan karunia yang luar biasa untuk menginjil. Saudara, seringkali kita dibawa Tuhan, saudara yang sudah menerima karunia bahasa roh, saudara bisa tiba-tiba di tempat-tempat yang tidak biasa, Tuhan memberikan saudara satu kerinduan untuk berdoa dalam bahasa roh. That might be something yang ingin Tuhan sampaikan buat saudara.
Ada something special yang ingin Tuhan sampaikan buat saudara. Saudara tahu saya beberapa kali di imigrasi dulu saudara ya, waktu masih sering keluar masuk. Saudara tahu saya kadang-kala di kapal itu Tuhan, bukan karena saya takut ya, tapi Tuhan taruh dalam hati saya percaya itu Roh Kudus yang ngomong, ayo kamu berdoa. Karena saya nggak tahu saya harus doain apa saudara. Tiba-tiba saya berdoa dalam bahasa roh, dan karunia itu nggak perlu sesuatu untuk trigger dia untuk keluar. Karunia yang datang dari Allah itu memang ada melekat pada diri kita, saudara. Jadi waktu saya mau berbahasa roh, ya sudah, saya tinggal berbahasa roh, saya berdoa dalam berbahasa roh. Saya percaya bahwa Allah mengerti apa yang saya sampaikan, walaupun saya pun tidak mengerti apa yang saya sampaikan, tapi roh bekerja roh berdoa bagi saya kepada Allah untuk keluhan-keluhan yang tidak dapat terkatakan dengan bahasa manusia. Saudara, itu yang kita harus ketahui tentang karunia-karunia Allah di dalam kehidupan orang percaya. Jadi karunia yang terbesar buat kita itu bukan karunia kesembuhan. Karunia yang terbesar buat kita itu bukan karunia kelimpahan, saudara. Karunia yang terbesar buat kita itu bukan karunia-karunia yang lain. Karunia yang terbesar bagi kita adalah karunia keselamatan. Kalau saudara sadar saudara punya karunia ini, harusnya kehidupan kita berbeda, saudara. Karena kita tahu bahwa kita punya karunia keselamatan dalam hidup kita, kita nggak punya beban apa-apa dalam melakukan segala sesuatu. Karena kita tahu toh kita juga diselamatkan. Sehingga perbuatan baik kita dapat kita lakukan dengan hati yang tulus. Dibalas oke, nggak dibalas ya sudah. Dihargai oke, nggak dihargai ya sudah. Apa lagi yang mau kita kejar kalau kita sudah dapatkan yang terutama? Saudara, paham maksud saya ya? Apalagi yang mau kita kejar kalau kita sudah dapat yang terutama? Kita udah dapat hadiah utama nih. Ya, misalnya kita hadiah utamanya mobil baru Toyota Alphard 2022. Wih, keren banget ya. Dapatnya Toyota Alphard 2022, ada hadiah hiburan ya, TV 50 inch. Ngapain kita kejar TV 50 inch? Kita udah dapat yang Toyota Alphard 2022. Kita nggak perlu habisin waktu untuk berpikir sesuatu yang kita udah dapat yang utama. Saudara, kalau kita menyadari ini, kita udah dapat karunia yang terbesar, keselamatan bagi jiwa kita. Nah, kita menjalani kehidupan tanpa ada beban. Kita berbuat baik, ya sudah, karena memang kita sudah diselamatkan, ya kita harus melakukan perbuatan baik. Dihargai oke, nggak dihargai, ya sudah. Kita melakukan kan bukan untuk manusia, untuk Tuhan kan. Karena kita udah terima dari Tuhan terlebih dulu. Nah, saudara, kita memahami ini, sehingga saya berdoa saudara supaya Tuhan menunjukkan kepada setiap kita karunia apa yang Dia berikan bagi setiap kita. Ya, karena di dalam jemaat semua kita pasti punya karunia. Punya karunia. Karunia berdoa misalnya. Karunia mengajar misalnya. Ya. Kalau saya, ya saudara sepertinya sudah tahu karunia saya dalam pujian penyembahan, ya, menyanyi, memuji Tuhan, itu bagian saya, ya. Maksudnya bagian yang Tuhan berikan buat saya untuk saya pakai membangun jemaat, saudara. Nah, saya berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita satu keberanian untuk kita bisa tampil di tengah-tengah dunia, ya, atau dalam skup yang lebih kecil dulu mungkin di tengah-tengah jemaat, dengan karunia-karunia yang kita punya. Saudara pernah nggak ketemu orang yang kalau dia ngomong satu kalimat aja, tapi itu rasanya kok berbekas sekali gitu ya. Mungkin dia ngomong gini, kamu yang kuat ya, Tuhan itu sayang loh sama kamu. Itu kan kalimat biasa ya. Tapi kalau orang yang punya karunia encouragement yang ngomong itu, saudara, kalimat itu akan jadi sangat powerful. Karena dia punya sesuatu dari Tuhan. Perkataan-perkataan yang keluar menguatkan itu bukan keluar gitu aja, saudara ya. Itu keluar memang karena Tuhan punya karunia buat dia, dan selalu tepat pada waktunya dia mengatakan hal itu. Dan kita nggak perlu ikut sekolah Mario Teguh dan lain sebagainya supaya kita bisa tiba-tiba punya karunia hikmat, saudara ya. Itu karunia dari Tuhan. Kita bisa belajar, kita boleh belajar, kita mungkin dapat knowledge-nya, tapi untuk bisa karunia itu termanifestasi dengan sempurna dalam kehidupan kita, itu pekerjaan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara, satu lagi saya kasih contoh. Waktu saya kelas 4 SD, saya tinggal di
Pastori, ya mungkin yang dari Indonesia tahu. Pastori itu tempat tinggalnya gembala, ya. Di salah satu gereja di kampung lah, saya nggak sebutin, saudara juga pasti nggak tahu namanya. Di kampung yang kecil saya tinggal di Pastori di situ. Saya jadi anak angkat dari seorang hamba Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini punya 5 anak. Jadi masuk saya 1, jadi ada 6 anak di rumah itu. Saya yang paling tua nomor 2. Nah, di bawah saya ada 1 laki-laki dan ada 1 perempuan. Mereka semua udah bisa main gitar, saudara. Yang lebih kecil dari saya ini udah bisa main gitar. Saya waktu itu awalnya saya bodoh amat soal apa namanya, bisa main gitar nggak bisa main gitar, ya terserah lah. Yang penting bisa nyanyi lah, kalau ibadah nyanyi gitu kan. Nah, saya memang dari kecil udah suka nyanyi. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa ada rasa dalam hati saya juga pengen lah. Masa dia bisa, masa mereka bisa saya nggak bisa gitu ya. Namanya anak-anak, saudara ya, kelas 4, 5 SD gitu. Kakak saya datang dari kota ke tempat itu. Kakak saya bisa main gitar. Nah, saya bilang dia, ajar dong 3-4 chord lah paling nggak ya, bisa lah lagu-lagu sederhana gitu, lagu-lagu standar gitu. Diajar saya, ya. Saudara, untuk orang orang normal mungkin belajar main gitar tuh bisa sebulan, 2 bulan gitu ya. Saya 3 hari sudah jadi. 3 hari saya udah bisa main beberapa lagu. Dan entah kenapa saya bukan orang yang perfect pitch ya. Tapi saya bisa stem gitar tanpa ada biasanya kita kalau stem gitar tuh pakai tuner ya, atau pakai keyboard untuk pembanding gitu ya. Tapi dalam keadaan gitar itu semuanya nggak ada lagi loss gitu ya. Saya bisa stem gitar itu sampai jadi. Nah, awalnya saya nggak tahu kalau itu karunia. Tapi hari ini saya tahu bahwa memang Tuhan kasih itu untuk saya pakai untuk bisa memberkati jemaat, untuk bisa membangun orang lain. Saudara mungkin nggak sadar, saudara kalau masak enak. Saudara kalau bikin puisi bagus. Saudara kalau bikin sesuatu kayaknya lebih dari yang lain. Saudara, jangan-jangan itu karunia yang saudara punya dari Tuhan. Mari pakai itu untuk menguatkan orang lain. Mari pakai itu untuk memberkati orang lain. Mari pakai itu untuk saudara bisa gunakan supaya lewat kehidupan saudara orang bisa mengenal Tuhan, saudara. Saudara, saya punya beberapa teman yang cukup terkenal di Indonesia. Saya selalu kasih pesan sama mereka. Tuhan titipkan kamu karunia supaya kamu bisa Tuhan pakai. Karunia itu menjadi alat dalam hidupmu untuk orang bisa kenal Tuhan. Kalau saudara punya suara yang bagus, saya ajak saudara untuk melayani Tuhan. Saya ajak saudara untuk melayani Tuhan bersama-sama jadi singers, ya. Nanti bisa hubungi Pastor Novelty, Ibu Dianita setelah ibadah ini. Saudara, jadi kita tahu bahwa anugerah yang terbesar adalah keselamatan. Kemudian ada anugerah yang Tuhan, ada karunia yang Tuhan berikan buat kita untuk kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan karunia yang dari Tuhan itu adalah tergantung Tuhan, bukan tergantung kita. Itu bukan pencapaian kita, itu adalah pemberian Allah buat kita. Yang kedua, saudara, kita lihat bahwa pelayanan adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan dengan karunia bukan untuk dipamerkan, saudara. Jadi karunia itu bukan untuk kita pamerkan. Saudara, di zaman sekarang ini dengan sosial media yang sangat gampang untuk diakses. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri saya kami ngobrol ya. Saya nggak tahu ini bebas, ini mungkin saudara punya pendapat yang lain. Tapi buat saya secara pribadi, saudara, saya bukan orang yang bukan orang yang suka untuk semua kegiatan dalam pelayanan ini ya. Ini bicara tentang pelayanan. Semua kegiatan pelayanan itu harus diupload ke sosial media. Ya, kalau saudara follow saya di sosial media, lebih banyak yang saya upload itu keluarga saya, anak saya. Bukan karena memang dia lagi lucunya, enggak. Tapi memang sampai berapa kali istri saya ngomong, kamu udah lama sekali nggak upload sesuatu di Instagram. Dulu kalau saudara kenal saya 10 tahun yang lalu, waduh, itu satu hari mungkin bisa ada 15 postingan saudara yang keluar ya. Entah apa-apalah pokoknya semua nanti pelayanan di sini. Saudara, karena begini ya, saya pernah merenungkan dalam satu kali dalam pembacaan Alkitab. Saudara pernah nggak dengar ada orang yang ngomong begini? Wah, si A itu ya,
kalau bukan karena saya, kalau saya nggak tolong, wah dia mah nggak jadi apa-apa. Si B itu ya, kalau nggak saya bantu ya, waduh, udah nggak tahu lah sekarang kayak apa hidupnya. Saudara, mungkin kita nggak sadar, si A dan si B itu pasti berdoa, saudara. Berdoa sama Tuhan, Tuhan minta tolong saya Tuhan. Tuhan berkati saya Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar buat saya. Tuhan, mungkin dia puasa, mungkin mereka melewati air mata yang tercurah banyak sekali. Mereka bergumul bertahun-tahun untuk mohon pertolongan dari Tuhan. Kemudian Tuhan pertemukan dengan orang yang cerita tadi. Dan Tuhan pakai orang yang cerita tadi untuk memberkati, untuk menolong menjadi jawaban doa buat mereka. Orang yang si A dan si B dapat jawaban doa dari Tuhan. Mendapat pernyataan bahwa Tuhan itu menjawab doa, mendengarkan doa. Tapi orang yang tolong mereka nggak dapat apa-apa, saudara. Hanya dapat pengakuan-pengakuan di depan manusia. Hanya dapat, ya Tuhan bilang, ya sudah kamu udah menerima upahnya. Saudara, seringkali kita di saat-saat sekarang ini, saudara, sosial media, maaf untuk katakan ini, seringkali dari orang-orang yang kita lihat seharusnya menjadi public figure, untuk kita bisa lihat kerendahan hati, untuk kita bisa lihat bagaimana kesederhanaan hidup di dalam Kristus. Tapi karena kita terbawa dengan dunia yang sudah menuju kepada kebinasaannya, kita akhirnya jadi orang yang suka, kayaknya kalau kita nggak pamerin sesuatu itu kayaknya ada yang kurang dari kehidupan kita, saudara. Ya saya mohon maaf harus bagikan ini buat kita. Karena dunia begitu kuat mengajarkan kita tentang hal ini. Mungkin saudara berpikir bahwa wah, berarti kita nggak boleh jadi orang yang selfie. Saudara, semua orang selfish. Semua orang punya tingkat keegoisannya sendiri-sendiri. Semua orang punya tingkat mau diterimanya sendiri-sendiri. Tapi ada batas-batas tertentu yang perlu kita pahami di dalam Tuhan, bahwa karunia yang Tuhan berikan buat kita, termasuk karunia menikmati, itu juga harusnya dipakai untuk membangun jemaat, membangun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sudah, saya nggak habis pikir bagaimana ada seseorang yang berbicara tentang kesederhanaan, tentang penderitaan, tapi selalu tampil dalam kemewahan. Saudara paham maksud saya ya? Kita mungkin lihat ada orang berbicara tentang wah kasihannya ada bencana, wah kasihannya ada orang-orang yang kekurangan, ada jemaat yang ke gereja mungkin harus menunggu bus sekian lama, tapi tampil selalu dengan kemewahan, tapi selalu tampil dengan sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang keluar dari apa yang mereka share di sosial media. Saudara, saya mau supaya setiap kita jemaat di tempat ini, mari kita tampil apa adanya. Mari kita jadikan karunia yang Tuhan berikan, termasuk karunia menikmati, sebagai sesuatu yang kita pakai untuk membangun jemaat. Saudara, jangan merasa tertuduh ketika saya berkata ini, dan saudara akhirnya nggak mau posting lagi tentang liburan keluarga dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Saya dan istri saya beberapa hari yang lalu diajak oleh teman baik saya, udah seperti keluarga buat saya, untuk nonton konser Tulus. Kami nggak ada rencana sama sekali untuk nonton, apalagi untuk beli sendiri, enggak. Enggak, saudara, enggak ya, karena itu mahal pasti. Saudara, tapi gini ya, ketika saya ada di backstage waktu itu, karena kami kan pakai name tag crew, jadi kami ada di backstage waktu itu. Waktu saya nonton dari backstage, kemudian saya lihat orang di depan itu kan, saudara tahu di situ tuh yang saya nikmati bukan cuma musiknya yang bagus, suara penyanyinya yang memang mantap, tapi di situ Tuhan kasih saya sesuatu untuk bagi buat kita. Seringkali gini ya, saudara nggak tahu kan kesulitan orang lain apa. Saudara kan nggak tahu dari sekian ratus follower kita, orang yang kenal kita itu kesulitannya apa. Tiba-tiba misalnya saya posting misalnya di sosial media, wah terus saya selfie sama dia, saya lihat nih rame banget gitu ya. Saudara, ketika itu nggak jadi berkat buat orang lain, buat saya udah nggak ada artinya. Buat apa kita nikmati tapi akhirnya itu nggak jadi berkat buat orang lain. Akhirnya orang mungkin melihat, waduh, kok gini banget ya, kehidupan kita tuh kayaknya sulit banget, kayaknya jauh sekali sama orang yang kita lihat di sosial media. Saudara, mungkin ini buat kita, saudara kaget buat dengarkan ini, tapi saya mau kasih tahu buat kita harus punya awareness bahwa karunia yang Tuhan berikan buat kita itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Amin.
Karunia yang Tuhan berikan buat kita termasuk finansial kita, kenikmatan kita, bukan untuk kita nikmati seorang diri, saudara. Itu untuk kita bagikan, menguatkan orang lain. Makanya sekarang saya mulai, yang bikin saya agak jarang posting di sosial media itu karena saya udah nggak tahu lagi mau tulis captionnya apa. Ya. Ada orang yang suka, wah tiap kali pelayanan, jadi isi sosial medianya itu poster semua ya, flyer semua. di sini gitu ya. Ini orang apa nggak pernah ngumpul sama keluarga atau gimana gitu. Saudara, karunia yang Tuhan berikan buat kita itu bukan untuk pamer, tapi untuk membangun jemaat. Saya senang lihat beberapa jemaat di antara kita ya pergi liburan dengan keluarga, enjoy the moment. Apalagi saudara kasih pesan di situ, bisa menikmati. Itu luar biasa, saudara. Orang yang kangen sama keluarganya itu bisa terhibur lihat itu. Ya. Orang yang mungkin selama ini merasa bahwa keluarga aku kok nggak perhatian sama. Ketika mereka melihat hal-hal seperti itu, saudara, itu bisa membangkitkan kerinduan untuk bisa kumpul bareng lagi. Itu sesuatu yang baik. Sampai hari ini, sampai saya berdiri di depan saudara sekarang ini, setiap kali saya mendengarkan orang khotbah tentang hati Bapa, nggak usah diperintah, air mata saya pasti keluar. Kenapa? Karena saya dengan bapak biologi saya itu nggak dekat sama sekali. Nggak dekat sama sekali. Saya dari kecil itu nggak tinggal dengan bapak saya, saudara. Bapak saya bahkan sempat tidak mengakui saya sebagai anak. Sebelum bapak saya meninggal, dia sempat minta mama saya untuk bikin tes DNA buat saya. Saya setiap kali dengar orang sharing tentang hati Bapak, saya pasti nangis, saudara. Karena bukan karena hati Bapak saya nggak pulih ya, bukan. Tapi karena saya selalu tersentuh tentang hal itu. Saya kalau lihat dulu ya, sebelum saya punya anak, ada rekan pelayanan saya di Batam, punya anak, ya waktu itu mungkin umurnya seperti anak saya sekarang, Nazara. Mereka jalan di mall. Sebenarnya ini pemandangan biasa, kita bisa lihat ini di mana-mana ada. Tapi entah kenapa, setiap kali saya melihat hal seperti itu, dulu ya, sebelum saya punya anak, saya selalu ada getaran dalam hati saya bahwa aku juga pengen dong. Ketika saya lihat dari belakang, anak itu pegang tangan papanya, mereka jalan berdua. Dari belakang itu saya nggak pernah loh ngalamin seperti itu. Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah biarlah semua karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita, kita punya satu awareness buat Tuhan kasih itu untuk kita memberkati orang lain. Kalau saudara mau posting sesuatu di sosial media, saudara mungkin cara khotbah 10 tahun yang lalu nggak sama dengan cara khotbah sekarang. Dulu nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada Facebook. Sekarang ada. Dulu WhatsApp nggak punya story, sekarang ada. Kalau saudara mau posting sesuatu, taruh pesan di situ supaya orang lain mendapatkan pesan yang tepat dari apa yang saudara posting. Amin. Saudara, mari kita sadari bahwa semuanya Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa memberkati orang lain, mereka dapatkan sesuatu lewat karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang kedua, saudara, dari sini kita juga lihat bahwa kita jangan terpesona dengan manifestasi, tapi kita lupa atau kita tidak memperhatikan bagaimana itu bisa merubah atau memberikan dampak dalam kehidupan kita. Saudara, minggu yang lalu Pastor Harold juga sempat bagikan ini buat kita. Orang yang punya karunia itu kadang kala sangat karismatik, saudara ya. Maksudnya punya karisma yang luar biasa gitu ya. Atau ketika kita lihat kita punya karunia, mungkin kita sepertinya menjadi orang yang sangat berbeda. Kita berbeda dengan orang yang lain. Tapi ada yang ingin saya ingatkan buat kita. Manifestasi dari karunia itu bagus. Tapi jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana karunia itu berdampak mengubahkan kehidupan kita. Sederhananya gini, jago nyanyi bagus, jago main musik bagus, tapi pertanyaannya gini, sejauh mana nyanyian dan permainan musik kita itu bisa mengubahkan kehidupan orang lain? Ya, jago berkhotbah bagus, punya pemahaman yang baik tentang Alkitab, tapi bagaimana semua itu bisa mengubahkan atau berdampak kepada orang lain? Itu yang utama, saudara. Karena kalau hanya pengetahuan kita bisa sekarang gampang sekali, saudara. Saya ingat dulu awal-awal di Petamburan,
di seminari Bethel, saudara, itu kalau mau parsing ayat itu belum ada aplikasi kayak sekarang, tinggal buka handphone atau buka laptop, tinggal kita klik satu website, keluar saudara mau parsing saudara mau lihat bahasa asli dari sebelah manapun, terjemahan manapun ada. Dulu saudara, kita kalau mau parsing itu buka buku itu yang tebalnya kayak gini, itu mesti nyari satu-satu dengan mata yang kayak begini saudara ya. Susah banget nyarinya. Saudara, kita tuh kadang terpesona dengan manifestasi, tapi kita lupa bagaimana itu bisa berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita, kalau kita lihat orang, wah dia punya karunia yang luar biasa, atau kita mungkin punya karunia yang luar biasa, jangan stop sampai dirasa senang ada di situ. Tapi mari kita lihat bagaimana itu bisa maksimal Tuhan pakai supaya itu bisa mengubahkan kehidupan orang lain yang ada di sekeliling kita. Saudara, keserupaan dengan Kristus adalah fokus utama dari setiap pelayanan yang kita lakukan. Saudara, saya ingin ulang ini berkali-kali buat kita. Semua yang kita persiapkan di gereja, rekan-rekan pelayan Tuhan, ini juga pesan bagi setiap kita ada di tempat ini. Semua yang kita persiapkan di gereja, semua yang kita siapkan dari hari Sabtu, bahkan mungkin dari hari Senin kita udah persiapkan, tidak ada tujuan atau fokus utama yang lain selain dari perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, semua yang kita lakukan harusnya bermuara ke sini. Semua yang kita kerjakan dengan karunia-karunia yang kita punya. Saudara mungkin bingung, lalu kalau karunia saya masak gimana dong? Saudara pernah nggak dengar cerita? Ini kesaksian sungguhan, saudara. Ini kesaksian sungguhan. Ada seorang pembantu rumah tangga bekerja belasan tahun di Amerika. Dari dia umur belasan sampai udah umur 30-an something lah, begitu ya. Dan dia berdoa supaya bisa dapat pasangan hidup gitu ya, mau menikah gitu. Semua orang bilang udah balik kampung aja, nggak mungkin ada orang di sana, orang sana asli gitu yang mau sama kamu gitu ya. Tapi dia punya satu kepercayaan bahwa Tuhan itu menyediakan buat dia nggak usah pulang ke Indonesia. Saudara tahu satu kali di rumah tempat dia bekerja ada pesta, saudara. Ya. Ini saya lupa namanya siapa. Saya lupa nama. Ini kesaksian jemaat di Jakarta. Ada pesta di rumahnya. Banyak orang-orang penting hadir karena dia bekerja untuk orang penting ya di Jakarta. Ada pesta di rumahnya. Jadi dari Amerika dia dibawa untuk pulang untuk masak ya. Pesta di rumahnya, datang orang-orang nih ya, datang orang-orang. Kemudian mereka foto-foto. Nah, satu kali ada bosnya panggil dia dan tanya gini, kamu kemarin yang bantu serving ya? Maksudnya apa? Serve makanan gitu, taruh di meja gitu-gitu. Iya Tuan, iya saya bantu. Teman saya nyariin kamu loh. Jadi saudara, singkat cerita ya. Ibu ini makanannya enaknya luar biasa ya. Kemudian salah satu dari rekan bisnis bosnya ini lihat di foto. Terus tanya sama bosnya, "Ini siapa kok senyumnya manis sekali ya?" Udah berawal dari foto itu, saudara. Akhirnya jadi suami istri. Saudara, buat kita itu, kok bisa? Ya bisa, saudara. Bisa loh. Tuhan itu sanggup melakukan apa yang buat kita tidak mungkin. Amin. Memang gak selalu seperti itu Tuhan berkarya, tapi itu mungkin bagi Allah. Amin. Memang gak selalu, saudara jangan yang masih single berdoa, mulai hari ini selfie kemudian sering. Enggak gitu, bukan gitu sistem. Tapi begini, Tuhan itu mampu melakukan apa yang mustahil buat kita. Ya. Kalau saudara tahu, saudara sadar bahwa Tuhan itu bisa pakai karunia kita untuk membangun orang lain, untuk bisa memberkati orang lain, dan kita punya sesuatu yang spesial dari Tuhan, Tuhan pasti akan pakai itu dan nyatakan dalam kehidupan saudara. Yang terakhir saudara, kita lihat bahwa semua yang dari Allah dan semua dari Allah dan hanya bagi Dia. Saudara punya karunia satu atau lebih ya dari orang lain itu tidak. Jadi gini, jangan karena saudara lihat, wah Pastor Edward nih bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa main musik, dia lebih dari lain. Enggak, saudara. Kita ini sama. Saudara tahu bahwa karunia itu diberikan.
Jadi tergantung Tuhan yang berikan. Saya diberikan beberapa, Novelty, Pastor Novelty diberikan beberapa, Ibu Deborah diberikan beberapa, setiap kita diberikan oleh Tuhan. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk kita bisa merasa kita lebih ganteng dari yang lain karena kita bisa ini dan itu. Kita lebih powerful dari yang lain karena kita bisa ini dan itu, ya. Sini ada San ya, yang wah kalau masak Japanese food mantap ya. Nanti dari masakannya orang bisa tanya sama bosnya, siapa yang jadi kok di tempatmu ini? San, oh kenapa kamu masak bisa enak kayak gini? Karena saya rajin ke gereja. Wah, iya kan? Karena saya rajin baca Alkitab. Wah, itu luar biasa, saudara. Kita bisa jadi kesaksian buat orang lain bahwa wah, Tuhan itu sumber hikmat. Saudara mungkin dengar saya ngomong kayaknya guyon, tapi saudara harus tahu gini ya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang saya kenal saya kenal secara pribadi, saudara. Mereka ini bukan datang dari sekolah-sekolah yang hebat, saudara. Mereka bukan datang dari universitas yang terkenal yang mungkin kalau kita sebutin namanya langsung, ini pasti pinter luar biasa. Mereka datang dari sekolah-sekolah biasa, dari universitas yang mungkin kalau saya sebutin namanya, saudara bingung itu nama universitas atau nama restoran, ya. Tapi saudara, mereka punya satu cinta akan Tuhan yang luar biasa. Mereka membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Tuhan taruh mereka di tempat-tempat yang luar biasa hari ini. Ya, saudara mungkin ada orang yang saya kenal nggak pernah belajar masak, nggak pernah belajar engineer, nggak pernah belajar tentang hal-hal yang mungkin spesifik buat mereka. Tapi hari ini Tuhan pakai mereka jadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Istri saya itu sekolahnya D3 akuntansi, saudara. Hari ini dia jadi remote engineer. Pernah nggak saudara? Saya waktu cerita ini ke jemaat di Singapura, saudara tahu Singapura itu sekolahnya apa, harus masuk ke situ, saudara, kerjanya ya. Mereka bingung-bingung. Bagaimana tadi bro? Sekolahnya D3 iya, D3 akuntansi, sekarang jadi remote engineer. Bisa bro. Buktinya kerja sampai sekarang. Ini kontraknya mau diperpanjang. Ya, saudara kita harus tahu bahwa Tuhan itu sanggup pakai segala sesuatu yang Dia berikan buat kita. Saudara begini, kalau Tuhan percayakan sesuatu buat kita, berarti Tuhan memampukan kita untuk kita bisa pakai itu bagi kemuliaannya. Sekali lagi, kalau Tuhan percayakan sesuatu buat kita, berarti Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita pakai itu bagi kemuliaannya. Seringkali yang terjadi adalah kita yang nggak mau, atau kita yang nggak sadar, atau kita yang malas, udahlah, nggak, biar orang lain aja. Enggak, Tuhan mau kita. Tuhan itu luar biasa dalam segala sesuatu yang Dia rancangkan bagi kehidupan kita. Saudara, kesombongan menjadi penghalang yang membuat karunia itu tidak maksimal dalam kehidupan kita. Seringkali karena kita ini sungkan, atau karena kita ini sombong, kita ini merasa bahwa ya, sombong ini ada dua pengertian. Yang pertama, sombong kita nggak mau. Yang kedua, kita sombong karena kita punya karunia. Akhirnya fokusnya bukan Tuhan lagi yang bekerja di dalam kita, tetapi kitalah yang bekerja di dalam kita. Itu menjadi penghalang yang luar biasa untuk karunia Allah berkarya dalam kehidupan kita. Saudara, saya pernah mengalami ketika ada di satu acara saya diminta untuk pimpin pujian, saudara. Karena udah keseringan pimpin pujian waktu itu, saya berpikir udahlah, nggak perlu prepare lah, sampai sana aja langsung kasih lagu gitu ya, kan udah biasa kan. Nah, sudah tahu apa yang terjadi? Sampai di tempat acara, saya betul-betul blank, nggak ada ide sama sekali. Sudah ini otak ini kayak buntu, lagu tuh kayak hilang semua. Aduh Tuhan, mau nyanyi apa nih? Mau nyanyi apa? Itu lagu itu kayak apa ya? Kayak dihapus gitu dari pikiran. Terus mau nembak nada aja yang biasanya saya gampang sekali tembak nada. Pemain keyboard misalnya udah kasih, saya udah tinggal nyanyi. Kali itu tuh nggak nemu-nemu. Ini donya yang mana? Ini nanti di sebelah mana? Saudara, itu terjadi karena apa? Karena kesombongan. Saya pikir karunia itu datang karena saya. No. Kalau kita pikir semua datang karena kita, itu penghalang yang paling besar karunia itu berkarya dalam kehidupan kita. Mari sadari bahwa semua datang dari Tuhan dan untuk kemuliaannya. Saudara, di akhir dari khotbah pagi ini, mengawali pembelajaran kita tentang spiritual gift atau karunia rohani. Saudara ingat, kita bisa punya karunia kesembuhan, kita doakan orang sekali langsung sembuh. Kita bisa punya karunia hikmat, kita kasih nasihat orang, mereka bisa tangkap dengan begitu cepat. Kita bisa punya karunia doa, kalau kita doa, sepertinya hadirat Tuhan itu kuatnya luar biasa. Tapi jangan lupa,
semua dimulai dari Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita segala sesuatu yang baik untuk membangun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita Tuhan berikan dengan satu tujuan yang jelas, supaya kita bisa menjadi berkat untuk membangun satu dengan yang lainnya. Saudara, hidup dalam warga kerajaan Allah, dalam satu keluarga itu sebenarnya tidak sulit. Yang bikin sulit itu kadang-kala kita. Yang bikin sulit kadang-kala kita dengan segala macam pemikiran kita yang jauh kemana-mana. Saudara, kalau kita paham bahwa setiap kita punya karunia yang berbeda-beda, setiap kita punya hal yang berbeda-beda yang Tuhan kasih, maka kita tahu bahwa kita harus saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Saya kasih contoh, saudara ya. Saya kasih contoh. Saya ini orangnya kurang sabar. Saya perlu partner yang bisa memberikan, yang bisa tahan saya, yang bisa jadi rem buat saya kalau saya udah ngegas terlalu jauh. Dan kalau kita nggak punya kesadaran bahwa saya ini suka ngegas dan satu ini suka ngerem, kalau kita nggak punya kesadaran akan hal itu, kita nggak akan pernah klop. Yang terjadi, kita akan selalu saling menghakimi. Kamu itu nggak ngerti visi Tuhan. Saya itu, Tuhan tuh kasih tahu saya begini. Yang sana ngomong, enggak loh, harusnya begini. Harusnya itu menjadi satu partner yang baik. Tapi karena kita nggak paham bahwa ada karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda buat kita, yang situ diberikan karunia sabar, kita diberikan karunia untuk punya satu semangat dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita saling memperlengkapi, kita akan tahu momentum kapan kita harus maju, kapan kita harus berlari, kapan kita harus berjalan, kapan kita harus berhenti sendiri untuk kita berpikir apa yang akan kita lakukan. Saudara, kita harus mengerti hal ini, bahwa karunia yang Tuhan berikan buat kita itu untuk kita pakai saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Ada yang diberikan karunia untuk berdoa, ada yang diberikan karunia untuk mengajar. Makanya saudara, beberapa kali kalau saudara tahu ada beberapa hamba Tuhan yang beberapa kali khotbah di tempat ini, kalau kita dengarkan mereka khotbah, kita seperti ada di dalam kelas. Karena memang karunia mereka mengajar, saudara ya. Segala bahasa asli mulai dipakai ya, kemudian sangat sistematis sekali. Buat saudara yang kurang suka dengar khotbah dalam bentuk pengajaran, pasti merasa, aduh, kapan kelarnya ini? Panjang sekali. Ya, saudara yang suka dengar khotbah narasi gitu ya. Tapi buat saudara yang memang punya karunia belajar, saudara senang sekali karena saudara, wah, ini mantap nih. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa kita punya karunia-karunia yang berbeda. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghakimi, bukan untuk saling merasa saya lebih baik dari yang lain, bukan untuk merasa bahwa saya ini kurang rohani karena karunia saya ini sepertinya tertutup, tidak bisa kelihatan oleh orang lain. Enggak. Karunia Tuhan berikan berbeda-beda buat kita dengan satu tujuan, untuk membangun di dalam dasar, yaitu keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, saudara. Saya undang Pastor Novelty untuk bantu saya. Kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini.